Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih kesempatan lagi di hari ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari ya Roh Kudus, terangilah dan tuntunlah hati kami, sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Mazmur 119 ayat 97. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah mencintai firman Tuhan. Nah saudara, mencintai firman Tuhan adalah merupakan sebuah ajakan, sebuah panggilan, bahkan perintah yang sangat penting dan genting. Pemazmur sendiri berkata bahwa ia sungguh mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari. Wow, betapa ini sangat penting dan begitu sangat-sangat berarti dalam kehidupan pemazmur. Nah, pertanyaannya mengapa kita harus mencintai firman? Pertama, oleh karena firman Tuhan adalah penyataan Tuhan yang hidup dan kekal. Nah, istilah penyataan atau wahyu artinya isi hati Tuhan yang disampaikan kepada kita agar kita dapat mengenal Dia. Bahasa lain adalah revelation, penyataan atau apokalipto. Nah, firman Tuhan itu hidup dan kekal sebab berasal dari Allah yang hidup dan kekal. Bahkan dikatakan firman itu adalah mutlak dan absolut, sumber dari segala kebenaran. Oleh karenanya kita harus bergantung dan hidup di dalamnya. Yang kedua, mengapa kita harus mencintai firman Tuhan? Oleh karena firman Tuhanlah yang berkuasa dan yang memberi kita hal yang sungguh-sungguh bermanfaat ya, dalam hidup kita. Dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan bahwa segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Itu yang pertama, dari yang tidak tahu menjadi tahu, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan menuntun kita dalam kebenaran. Kemudian dikatakan membuat kita lebih bijaksana, lebih berakal budi dan lebih mengerti. Ayat 98 sampai ayat 100 dalam Mazmur 119. Di sana dikatakan firman Tuhan membuat dia lebih bijaksana atau lebih berhikmat untuk bisa menghadapi tantangan atau musuh. Pemazmur juga mengakui bahwa firman Tuhan telah membuatnya lebih berakal budi daripada semua pengajarnya. Ya, mungkin secara intelektual bisa saja gurunya lebih berilmu, tetapi belum tentu lebih berakal budi. Kemudian dikatakan juga bahwa firman Tuhan memimpinnya dalam perjalanan hidupnya. Ayat 101 sampai 104. Ya, perjalanan di dunia ini penuh dengan padang gurun yang membuat kita bisa lemah, bisa mundur, bisa gagal, bisa jatuh, dan bisa mengalami kecelakaan. Maka dengan berpegang kepada firman Tuhan kita punya kuasa untuk berkata tidak pada kejahatan, bahkan membenci segala jalan yang adalah jalan dusta. Ayat 101 dan 104. Kemudian juga meneguhkan hati kita tentang janji-janji Tuhan. Di dalam ayat 103 dikatakan betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Inilah yang dikatakan bahwa firman Tuhan bukan saja berupa perintah dan peringatan, tapi juga mengandung janji. Dan ada banyak janji Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Janji Tuhan disebutkan lebih manis daripada madu. Tuhan menyediakan janji keselamatan bagi orang yang percaya pada firman dan janji pemeliharaan atau penyertaan yang tidak terbatas dalam segala hal. Karena itu percayalah. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana sikap orang percaya? Bagaimana sikap kita? Ya, untuk sungguh-sungguh mencintai firman. Firman Tuhan berkata, dia harus memiliki rasa lapar dan rasa haus akan firman Tuhan. Pemazmur mau merenungkan Taurat Tuhan sepanjang hari, ayat 97. Artinya memberi waktu bagi Tuhan untuk sungguh dapat mengajarinya. Di dalam ayat 10 bagian B, 102 bagian B. Nah, sesungguhnya hal ini menunjukkan bahwa ada kerinduan, ada rasa damba, rasa haus lapar akan firman Tuhan.
apapun yang ada di dunia ini, yaitu kekuatan, kekayaan, kedudukan, popularitas, kemegahan, tentu tidak akan pernah memuaskan jiwa kita. Tetapi Alkitab berkata, justru berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kalau saudara mau hidupmu mengalami sentosa damai dan merasa cukup dan bersyukur dalam segala keadaan, mari alamilah dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Kembali ingatkan agar supaya kehidupan kami senantiasa mendekat dan melekat dengan firman-Mu. Karena firman-Mu yang adalah kehidupan dan terang dan bahkan pemenuh pemuas hasrat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Shalom.